Selamat malam, perkenalkan nama saya Theodor Wislo Dharma, NIM 27022722155. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan jasa dan saya akan membahas tentang contoh perusahaan jasa dan perusahaan dagang milik teman saya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan contoh-contoh dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang terlebih dahulu. Untuk yang pertama untuk perusahaan jasa, untuk contoh dari perusahaan jasa ini misalnya yaitu seperti studio podcast dan konten kreatif. Jadi seperti bisnis yang kamu miliki. Jadi seperti cenderung bisnis yang kamu miliki. Perusahaan ini cenderung pada perusahaan jasa ini, yaitu perusahaan ini cenderung menawarkan seperti yang saya ambil contoh tadi kan studio podcast kan. Jadi dalam studio podcast ini perusahaan ini cenderung menawarkan layanan perekaman podcast, editing video, dan seperti penyewaan studio seperti itu. Nah, jadi namanya perusahaan jasa cenderung menuju dan menonjolkan kepada pelayanannya. Itu yang menjadi value dari mereka. Nah, untuk perusahaan jasa yang milik teman saya itu dia menjual perusahaan toko elektronik, yaitu seperti peralatan podcastnya, seperti mikrofon, kamera, dan peralatan audio. Ya, untuk faktor yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk perbedaan ini dapat ditinjau ke beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu pada produk utamanya. Untuk perusahaan jasa ini mereka biasanya menjual layanan atau yang bisa kita kenal dengan intangible. Kalau yang perusahaan dagang ini pada aspek produk utamanya dia itu lebih kecenderung menjual barang fisik, yaitu atau yang bisa kita kenal dengan tangible bahasa Inggrisnya. Untuk aspek yang kedua yaitu dapat ditinjau dari aspek pendapatan. Untuk yang perusahaan jasa itu pendapatannya itu dari penjualan jasa mereka. Nah, jikalau perusahaan dagang pendapatannya itu dari penjualan barang dagangan mereka itu. Untuk aspek ketiga yaitu persediaan. Untuk perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan barang dagangan. Nah, kalau perusahaan dagang ini mereka cenderung pasti memiliki persediaan barang dagangan mereka itu. Untuk yang aspek keempat yaitu contoh biayanya. Perusahaan jasa ini contoh biayanya cenderung seperti biaya gaji karyawan, biaya utilitas. Nah, itu perusahaan jasa. Jikalau perusahaan dagang ini contoh biayanya cenderung seperti biaya pembelian barang, biaya gudang. Untuk aspek yang kelima yaitu siklus operasi. Nah, kalau siklus operasi, untuk aspek yang kelima siklus operasi ini pada perusahaan jasa ini siklus operasinya cenderung lebih pendek dan langsung ke layanan. Nah, jikalau siklus operasi pada perusahaan dagang ini siklus operasinya itu cenderung lebih panjang, termasuk pembelian dan penjualannya. Untuk faktor yang ketiga saya akan membahas tentang jenis biaya. Untuk yang pertama, untuk yang jenis biaya yang pertama yaitu saya akan membahas perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini terdiri dari seperti biaya operasional, biaya pemasaran, biaya penyusutan. Nah, biaya operasional dari perusahaan jasa ini cenderung seperti gaji karyawan, biaya sewa audio, utilitas, dan peralatan-peralatan jikalau podcast itu. Nah, kalau biaya pemasarannya itu cenderung seperti promosi di media sosial, iklan, atau SEO, atau yang kita bisa kenal dengan SEO. Untuk yang ketiga ini biaya penyusutan, yaitu penyusutan alat-alat studio seperti mikrofon atau mixer. Untuk yang kedua ini saya akan bahas tentang perusahaan dagang punya teman saya itu tadi. Nah, untuk
perusahaan dagang ini biayanya cenderung seperti biaya pembelian, biaya penyimpanan, biaya operasional, dan biaya penyusutan. Untuk biaya pembeliannya ini di situ itu contoh-contohnya yaitu harga pokok barang yang akan dijual. Untuk biaya penyimpanannya menyangkut sewa gudang atau sewa tempat penyimpanan barang itu. Untuk biaya operasional ini contohnya seperti gaji karyawan pada perusahaan teman saya itu, biaya transportasi barang, dan utilitas. Untuk yang keempat nih yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan yaitu cenderung seperti penyusutan rak penyimpanan, kendaraan penyangkut, dan lainnya. Nah, untuk yang faktor yang keberapa? Faktor yang keempat ya katanya. Faktor yang keempat nih saya akan membahas siklus akuntansi dari perusahaan dagang milik teman saya, yaitu yang tadi saya bilang, yaitu yang toko elektronik tadi. Toko elektronik yang mereka menjual peralatan podcast seperti mikrofon, kamera, dan masih ada beberapa toko elektronik lainnya. Nah, untuk siklus akuntansi yang pertama tentu biasanya itu teman saya tuh ya cenderung namanya siklus akuntansi, tentu namanya siklus akuntansi itu harus dilakukan secara berurutan agar pencatatan harga-harga transaksi barang dari bisnis teman saya itu cenderung efektif. Nah, untuk yang pertama itu siklus akuntansinya yaitu kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pencatatan transaksi. Nah, untuk pencatatan transaksi ini gunanya untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan toko elektronik teman saya itu berdasarkan dokumen pendukung, misalnya faktur dan kwitansi. Untuk langkah yang kedua yaitu memberikan data mentah yang diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya. Itu kegunaan yang kedua, dan dapat menjamin bahwa semua transaksi yang dicatat itu secara kronologis dan sistematis. Jadi transaksinya dicatat secara terstruktur. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini tentu biasanya teman saya ini membuat jurnal umum. Nah, kegunaan dari membuat jurnal umum ini ya untuk mencatat transaksi keuangan bisa dalam bentuk debit dan kredit sesuai dengan prinsip akuntansi yang berpasangan. Dan kita juga dapat menyediakan informasi awal untuk posting ke buku besar. Nah, untuk yang ketiga ini mencegah kesalahan dengan menyediakan catatan yang terperinci untuk setiap transaksinya. Nah, saya bisa contohkan di sini angka-angka jurnal umum harga transaksi yang ada pada jurnal umum bisnis teman saya itu seperti ini. Ya, ini bisa dilihat, ini adalah contoh harga angka transaksi jurnal umum dari perusahaan milik teman saya. Nah, ini bisa dilihat modal di store-nya, dia masukkan di debit sebesar 1 juta, pembelian barang dagangannya sebesar 500.000, dia masukin di debit, penjualan barang dagangan sebesar 800.000, dia masukin di kredit. Ya, benar. Untuk yang keempat nih, untuk yang kelima nih, untuk yang keempat nih beban operasional sebesar 100.000, dia masukkan di debit. Ya, untuk yang ketiga nih, teman saya ini biasa melakukan yaitu posting ke buku besar. Kegunaan dari posting ke buku besar ini adalah untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun seperti kas, persediaan, atau pendapatan. Ya, ini adalah contoh angka transaksinya di buku besar. Yang pertama, dia menyertakan kas di nama akun, dia masukkan ke debit sebesar segitu dan kredit sebesar segitu. Untuk persediaan barangnya dia masukkan di debit sebesar 5 juta. Untuk pendapatannya dia masukkan di kredit sebesar 800.000 itu. Untuk persediaan barangnya sebesar 500.000, sorry.
Untuk yang kelima nih beban operasionalnya. Beban operasionalnya ini teman saya biasanya masukkan di debit sebesar 100.000 itu. Ya, untuk yang keempat nih teman saya biasa melakukan penyusunan neraca saldo. Kegunaan dari penyusunan neraca saldo ini untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kreditnya perusahaan elektronik teman saya. Ya, untuk yang pertama nih teman saya masukin kas di debit sebesar 800.000, untuk persediaan bahannya sebesar 500.000, untuk pendapatannya di kredit sebesar 800.000, dan beban operasionalnya. Ya, lanjut untuk yang kelima, biasanya teman saya melakukan jurnal penyesuaian. Nah, salah satu kegunaan dari jurnal penyesuaian yaitu untuk mengetahui transaksi yang belum tercatat atau yang perlu disesuaikan seperti penyusutan atau aktual dan lainnya. Ya, saya akan menunjukkan jurnal penyesuaian teman saya. Ya, ini merupakan penyesuaian teman saya, penyesuaian bisnis elektronik teman saya. Ya, yang pertama dia menyertakan persediaan barang, dia masukkan di kredit penyesuaian sebesar 100.000 itu, beban operasional sebesar 50.000 itu. Untuk langkah yang keenam ini teman saya yaitu pasti harus menyusun laporan keuangan, yaitu untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingannya. Ya, saya akan menunjukkan laporan keuangannya. Ya, ini adalah laporan keuangannya. Pendapatannya nominalnya sebesar 800.000, beban operasional sebesar 150.000, laba bersihnya sebesar 650.000. Untuk yang ketujuh ini ya mau mendekati langkah terakhir, yaitu melakukan penutupan buku. Penutupan buku ini kegunaannya untuk menutup akun nominal pendapatan sehingga saldo awal di periode berikutnya itu adalah 0. Ya, ini adalah saya akan menyediakan contoh lapor penutupan bukunya. Ya, penutupan buku. Ini adalah penutupan bukunya. Ya, ini untuk akunnya yaitu pendapatan, beban operasional, dan laba ditahan. Pendapatannya sebesar 800.000 di debit, beban operasional sebesar 150.000 di kredit, laba ditahan sebesar 650.000 di kredit. Untuk yang ke-8 teman saya ini melakukan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kegunaan dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa hanya akun real yang tersisa pada proses penutupan tersebut. Ya, saya akan neraca saldo setelah penutupannya, yaitu akunnya terdiri dari kas persediaan barang laba ditahan sebesar debit 800.000, persediaan barang debit 400.000, laba ditahan kredit sebesar 650.000. Ya, ini adalah neraca saldo setelah penutupannya. Untuk yang ke-9 ini teman saya melakukan analisis keuangan, yaitu untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui rasio keuangan seperti profit, likuiditas, dan solvabilitasnya. Ya, saya akan menunjukkan analisis keuangannya. Ini adalah analisis keuangannya, yaitu laba bersih senilai 0,8125, laba bersih atau modal senilai 0,65. Yaitu adalah analisis keuangannya. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang akan saya jelaskan pada independent learning accounting ini. Sekian dari saya, terima kasih.